Jangan begitu, katanya Allah. Kelak nanti mereka akan mengetahui. Kalau mereka tidak beriman, maka akan mengetahui setelah mereka mati nanti, dari ketika mereka akan meninggal sampai masa-masa sesudahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ya Allah Rabbana, yang Maha Pengampun, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, berikanlah selalu kami, keluarga kami, kasih dan sayang-Mu. Tunjukilah kami selalu kepada jalan yang Engkau ridhai, yang Engkau cintai, dan berikanlah kami kekhusyuan di dalam sholat dan dalam doa kami. Amin. Ikhwan, insyaallah kita pada hari ini akan membahas tentang surat yang pertama di juz 30, yaitu surat An-Naba. Insyaallah kita pada hari ini, pada kesempatan kali ini akan membahas 5 ayat pertama dari surat An-Naba ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'adzim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamuna tsumma kalla saya'lamun. Kalau semuanya ada 40 ayat kan ikhwah ya, surat An-Naba ini. 1 halaman setengah. Ini masuk kategori surat Makkiyah. Keseluruhan atau hampir semuanya berbicara tentang hari kiamat dan persiapan untuk hari kiamat. Ikhwah, ini pertama dari juz 30 surat yang ke-78, yang kemudian juz 30 ini damai dengan juz Amma, karena memang yang pertama dari surat An-Naba ini diawali dengan kata-kata Amma. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Amma yatasaalun. Tentang apakah, kata Allah, mereka saling bertanya-tanya. Ini tentang bagaimana kemudian orang-orang musyrik mempertanyakan terhadap apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka saling bertanya satu sama lain, atau bahkan mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap apa yang dibawa oleh beliau. Ikhwah, bertanya ini memang kebiasaan setiap orang kan ya. Setiap orang itu suka bertanya terhadap berbagai macam hal. Dari hal yang penting sampai yang enggak penting. Dari hal yang besar sampai hal yang kecil. Dari hal yang diperhatikan orang banyak atau hal yang diperhatikan oleh beberapa gelintir orang. Dari hal yang cuman di dasar atau yang di permukaan atau sampai yang di perdalaman atau yang secara mendalam pertanyaan itu. Yang jelas masalah bertanya ini memang tradisi atau kebiasaan manusia. Bertanya ini memang ada yang diperbolehkan, ada yang tidak diperbolehkan. Bertanya seperti apa yang diperbolehkan? Itu bertanya seperti misalnya kita nggak tahu sesuatu. Kemudian kita pengen tahu jawabannya, ya nggak ada masalah kita bertanya seperti itu kan ya, nggak ada masalah. Ada istilah kan, malu bertanya sesat di jalan. Kalau kita nggak mau nanya, ya akhirnya kita bisa jadi tersesat. Baik ketika kita menuju satu alamat, atau ketika kita mencari kebenaran, atau kita mencari informasi. Kalau kita nggak mau bertanya, ya kemungkinan besar kemudian kita bisa jadi tersesat. Karena semuanya didasarkan dari informasi atau logika kita sendiri aja. Makanya kemudian Allah menyuruh fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah orang yang mempunyai pengetahuan jika kalian tidak mengetahui. Disuruh kita di sini bertanya kan ya. Ini pertanyaan yang diperbolehkan atau pertanyaan yang bahkan disuruh oleh Allah. Dua surat bahkan Allah mengatakan seperti ini, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Di surat An-Nahl ada, surat Al-Anbiya juga ada. Yang kita memang diperbolehkan atau bahkan diperintahkan untuk bertanya ini, untuk banyak bertanya, untuk kemudian kita akhirnya dari banyak bertanya itu banyak mendapat informasi, banyak menggali pengetahuan.
Bertanya apa lagi juga yang diperbolehkan. Ya, bertanya untuk misalnya nih, kita pengen menggali seseorang, apakah dia benar atau salah, yang nggak ada masalah ya. Kalau kita memang pengen mencari tahu tentang seseorang atau tentang satu informasi, ini yang misalnya di Allah perintahkan itu apa, tabayyun ya, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Al-Hujurat ayat 6. Para orang beriman, ketika datang kepada kalian seorang yang fasik dengan satu berita, maka tabayyunlah, ceklah dulu, carilah dulu kebenaran terhadap informasi yang dibawa orang fasik tadi. Antusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Karena kalau kita nggak ngecek, kalau kita nggak bertanya, kalau kita nggak nyari tahu, bisa jadi kemudian kita memvonis sesuatu yang nggak benar. Ini yang kemudian kita disuruh bertanya. Yang pertama tadi yang diperbolehkan bertanya itu kita memang menggali ilmu, pengetahuan, informasi. Nah yang kedua kita juga boleh bertanya dalam tabayyun, ngecek satu berita. Yang kita nggak boleh bertanya itu adalah terutama kalau untuk mengingkari kebenaran. Udah jelas ini benar, tapi kemudian dipertanyakan. Ini yang kemudian katanya Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari, yang juga bisa kita baca di dalam hadis Arba'in Nawawi riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW mengatakan, ma nahaitukum anhu fajtanibuh wa ma amartukum bihi fa'tu minhu haitsu syi'tum. Apa yang aku larang, jauhi saja katanya Rasulullah SAW. Dan apa yang aku perintahkan, maka kerjakan. Wa man amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Lakukan semampu kita, sekadar kemampuan kita, semaksimal yang kita bisa. Fa inna ma ahlakal ladzina min qablikum kasratu masailihim. Maka yang menyebabkan orang-orang sebelum kita dihancurkan adalah terlalu banyak pertanyaan mereka itu. Sesuatu yang sudah jelas, sesuatu yang sudah pasti, tapi dipertanyakan lagi. Wakhtilafihim ala anbiyaihim, dan kemudian mereka menentang, menyalahi nabi-nabinya. Maka apa yang diperintahkan Rasulullah, lakukan saja. Nggak usah kemudian kita mempertanyakan manfaatnya apa. Kalau untuk kemudian kita menyampaikan ke orang lain sih nggak ada masalah, kita nyari manfaat dari satu perintah ya, atau untuk memperkuat diri kita. Tapi lakukan dulu, jangan kemudian misalnya nih yang kentutkan pantat, lalu kenapa kemudian kita disuruh membasuh muka, nggak nyambung gitu mungkin kalau kita berpikir secara logika kita. Enggak boleh seperti itu. Lakukan saja apa yang diperintahkan, lakukan, dan apa yang dilarang maka jauhi. Jangan ada pertanyaan pada masalah seperti ini. Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum. Para orang beriman, jangan bertanya terhadap sesuatu yang jika diperjelas maka akan menyusahkan kita. Ini Al-Maidah 101 ya. Ini persis seperti apa yang terjadi pada masa Bani Israil. Yang kita bisa buka di surat Al-Baqarah, cerita tentang sapi betina. Ketika Nabi Allah Musa memerintahkan kepada umatnya sesuatu untuk memerintahkan umatnya untuk menyembelih sapi, mereka mengingkari perintah itu dengan banyak bertanya. Mereka berharap dengan pertanyaan kemudian perintahnya dibatalkan. Yang ada malah apa? Tambah dipersusah oleh Allah. Qala du'lana rabbaka yubayyin lana ma hi qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun wa la bikrun awadun baina dzalika faf'alu ma tu'marun. Mereka nyuruh Nabi Musa berdoa kepada Allah, nanya sama Allah seperti apa sapinya. Yang pertama cuma disuruh dia sapi adalah sapi yang masih perjaka, yang masih muda gitu. Sampai kemudian ditanya warnanya, dijelaskan warnanya kuning keemas-emasan yang menyebabkan orang melihatnya senang,
menggembirakan orang melihatnya. Ditanya lagi bagaimana, meminta diperjelas lagi, malah dipersusah oleh Allah jadinya. Yang tidak pernah memajak sawah, yang tidak pernah mengairi sawah segala macam, hanya dipersusah semua tadi itu. Karena terlalu banyak bertanya terhadap perintah yang sudah jelas. Dilarang misalnya homoseksual, dilarang zina, lah tinggalkan saja. Nggak usah kemudian kita mempertanyakan. Dijelaskan dalam Al-Quran tentang hari kiamat, yakini saja, nggak usah kemudian kita bertanya atau untuk apalagi bertanya jadi untuk mengingkari apa yang sudah Allah jelas-jelas perintahkan, apa yang sudah jelas-jelas Allah nyatakan. Nah, orang kafir, orang musyrik di sini yang Allah jelaskan dalam surat An-Naba ayat pertama ini, mereka bertanya-tanya, maksudnya bertanya-tanya untuk mengingkari atau mengejek. Yang pertama tadi nggak boleh untuk mengingkari, ya, yang sudah perintah yang sudah jelas. Yang kedua, bertanya untuk mengejek, ya, yang nggak boleh juga. Nah, ini dua ini yang dilakukan oleh orang Quraisy, kafir Quraisy waktu itu. Mereka bertanya-tanya satu sama lain untuk mengingkari apa yang mereka dengar dari Rasulullah SAW, atau bahkan ngejek-ngejek gitu. Mana ada hari kiamat, mana ada kenabian yang terakhir, bohong semuanya, mimpi, ngejek kayak gitulah ya. Nah, ini yang mereka lakukan, ini yang kemudian Allah jelaskan amma yatasaalun. Kalau pertanyaan secara keseluruhan enggak dilarang. Hanya ada beberapa aspek dari pertanyaan yang dilarang. Jadi bertanya untuk mengingkari perintah yang sudah jelas, bertanya untuk ngejek, untuk menghina, itu dilarang. Termasuk juga ke teman kita ya. Udah ke teman, udah jelas dia misalnya nggak tahu kali-kalian, nggak bisa nih dia kali-kalian 5 kali 7 dia nggak ngerti, kita tanya di depan teman-teman yang lain, nggak dia asal 5 kali 7 berapa? 2 katanya, ketawa yang lain kan. Itu bertanya untuk ngejek kita kalau kayak gitu kan ya, bukan bertanya untuk kemudian mencerdaskan dia. Kalau bertanya untuk kemudian kita mencerdaskan juga nggak masalah, itu bagian dari yang pertama tadi juga. Seperti guru bertanya kepada murid, untuk kemudian muridnya mengingat pelajaran yang pernah disampaikan, tidak ada masalah kalau tanya seperti itu. Anin nabail adim, mereka bertanya-tanya tentang apa? Tentang sebuah berita yang sangat besar. Kebanyakan ulama memang menafsirkan berita besar di sini adalah hari kiamat. Maka naba maksudnya di sini adalah berita besar, yaitu hari kiamat. Karena memang bagaimana tidak dikatakan besar berita hari kiamat ini? Karena seluruh alam, jagat raya, alam semesta, bukan cuma bumi, akan dihancurkan. Kalau bumi kan diratakan, dibentuk bumi yang baru. Yang jelas semuanya akan hancur, semua yang bernyawa akan mati. Maka ini berita yang sangat besar. Ada lagi juga satu pendapat lain mengatakan berita yang besar ini adalah Al-Quran Al-Karim. Iya, memang sangat besar juga Al-Quran Al-Karim ini. Karena dengan Al-Quran inilah terguncang itu peradaban pada hari itu. Sampai hari ini pun Al-Quran masih mempengaruhi peradaban dengan begitu hebatnya. Jadi akan bisa kita lihat perkembangan peradaban seperti apa yang kita alami pada hari ini tanpa turunnya Al-Quran. Karena proses majunya berpikir manusia itu dimulai dari proses mereka mengkaji Al-Quran. Maka ini juga adalah sebuah berita yang sangat besar, dan bahkan mengguncangkan orang-orang Quraisy hari itu ketika mereka membaca atau mendengarkan Al-Quran. Ada juga ulama yang berpendapat menafsirkan An-Nabail Azim di sini adalah kenabian Rasulullah SAW. Karena ini memang juga sangat besar. Seorang nabi terakhir diutus di akhir zaman, nabi yang terhebat, maka dia pasti adalah berita yang juga sangat besar. Alladzi hum fi mukhtalifun, yang mereka di dalamnya berselisih, tidak satu suara. Dalam berita yang besar tadi, baik yang itu dimaknai dengan hari kiamat, Al-Quran ataupun Rasulullah SAW.
Ada yang beriman, ada yang tidak beriman. Ada yang sedikit percaya, ada yang sedikit tidak percaya. Ada yang sangat tidak percaya juga. Ada yang bahkan mendustakan dengan hebatnya. Nah, jadi terjadi perbedaan. Bahkan di kalangan mereka yang masih musyrik sekalipun, ada juga mereka musyrik tapi mereka ya agak percaya lah gitu dengan apa yang dibawakan oleh Rasulullah SAW. Tapi mereka dengan sosok pribadi Rasulullah sendiri sangat percaya. Kalla saya'lamun, summa kalla saya'lamun. Jangan begitu katanya Allah. Kelak nanti mereka akan mengetahui. Kalau mereka tidak beriman, maka akan mengetahui setelah mereka mati nanti, dari ketika mereka akan meninggal sampai masa-masa sesudahnya. Atau ketika mereka beriman, maka mereka pasti akan meyakini, akan mengetahui juga tentang berita itu dengan yakin setelah keimanan mereka nantinya. Semakanlah saya alamun. Kemudian mereka kelak pasti akan mengetahui, karena pasti berita baik tadi tentang hari kiamat, Al-Quran ataupun kenabian Rasulullah SAW pasti akan diyakini oleh semua manusia. Tidak di sini, maka mereka akan meyakininya akan mengetahuinya setelah kematiannya. Demikian ikhwah yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.